Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Andreas Jonas Sitompul, Nadia Oktaviani, Nurul Aini, Nurul Laila, dan Winda Sari Putri. Di video kami kali ini, kami akan membahas tentang perencanaan dan pengambilan keputusan. Disimak baik-baik ya teman-teman. Pembahasan pertama yaitu pengertian perencanaan. Pengertian perencanaan menurut para ahli. Yang pertama, George R. Terry. Menurut George, perencanaan adalah pemilihan dan menghubungkan fakta-fakta, membuat serta menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa datang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu. Yang kedua, menurut Henry Fayol. Menurutnya, perencanaan merupakan pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi dan penentuan strategi kebijakan proyek, prosedur, metode, sistem anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu Harold Kuntz dan Cyril O'Donnell. Menurut mereka, perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, program-program dari alternatif yang ada. Kemudian yang terakhir yaitu dari Dr. Randes Albert Silalahi MA. Menurut dokter ini, perencanaan adalah kegiatan menetapkan tujuan serta merumuskan dan mengatur pendayagunaan manusia, informasi, finansial, metode dan waktu untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan. Nah, dari beberapa definisi para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah suatu kegiatan yang terkoordinasi yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Pembahasan kedua yaitu macam-macam perencanaan. Macam-macam perencanaan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama dari segi kegunaan, yaitu single use plan dan standing plan. Dari segi bentuknya yaitu rencana fisik dan rencana kerja. Dari segi jangka waktu pelaksanaannya yaitu rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, dan rencana jangka panjang. Sedangkan dari segi wilayah pelaksanaan yaitu rural plan, city plan, regional plan, dan national plan. Pembahasan ketiga yaitu hambatan dan solusi perencanaan. Yang pertama yaitu hambatan perencanaan, diantaranya ketidakmampuan membuat rencana atau tidak cukup baik, kurangnya komitmen dalam proses pembuatan rencana, lemahnya informasi, terlalu berfokus pada masa kini, terlalu mengandalkan diri pada unit atau bagian perencanaan, serta memusatkan perhatian pada faktor-faktor yang dapat dikuasai. Nah, untuk solusi mengatasinya yaitu diantaranya ada memahami maksud, tujuan, dan rencana, komunikasi dan berpartisipasi, konsistensi, revisi, dan tujuan, serta sistem penghargaan yang efektif. 4. Pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan bisa dianggap sebagai suatu hasil atau sebuah keluaran dari sebuah proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan sebuah jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Pengertian pengambilan keputusan menurut beberapa para ahli. 1. Espesiagiana. Menurut Espesiagiana menyatakan bahwa pengambilan keputusan ialah sebuah pendekatan yang sistematis terhadap sebuah hakikat alternatif yang dihadapin dan mengambil suatu tindakan yang menurut perhitungan adalah suatu tindakan yang paling tepat. 2. James A.F. Stoner. Menurut James A.F. Stoner, pengambilan keputusan ialah suatu proses yang digunakan
untuk memilih suatu tindakan yang sebagai cara pemecahan masalah. 3. Menurut Kuswardani menyatakan bahwa pengambilan keputusan ialah seorang individu yang tidak merasa puas dengan sebuah situasi yang ada atau dengan prospek situasi yang mendatang dan yang memiliki otoritas untuk berinisiatif dalam mengambil langkah untuk menanggulangi suatu keadaan tersebut. 4. Menurut Harlow and Creel O'Daniel, mereka mengatakan bahwa mengambil keputusan adalah pemilihan di antara alternatif mengenai suatu cara bertindak, yaitu inti dari perencanaan. Suatu rencana tidak dapat dikatakan tidak ada jika tidak ada keputusan, suatu sumber yang dapat dipercaya, petunjuk atau reputasi yang telah dibuat. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan adalah melakukan penilaian terhadap suatu permasalahan dan menjatuhkan pilihan yang tepat. 5. Dasar-dasar dalam pengambilan keputusan. Menurut Geogre, keputusan diambil berdasarkan 1. Intuisi. Keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih bersifat objektif, yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor kejiwaan lain. Sehingga subjektif dari keputusan intuisi terdapat beberapa keuntungan, yaitu pengambilan keputusan oleh salah satu sehingga mudah untuk memutuskan. Keputusan intuisi tepat untuk masalah-masalah yang bersifat kemanusiaan. Pengambilan keputusan yang berdasarkan intuisi membutuhkan waktu yang sangat untuk masalah-masalah yang dampaknya terbatas. Pada umumnya, pengambilan keputusan yang bersifat intuisi akan memberikan kepuasan, akan tetapi pengambilan keputusan ini sulit diukur kebenarannya, karena kesulitan mencari pembandingnya. Dengan kata lain, hal ini diakibatkan pengambilan keputusan intuisi hanya diambil oleh satu pihak sehingga hal-hal sering diabaikan. 2. Pengalaman. Dalam hal tersebut, pengalaman memang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah. Keputusan yang berdasarkan pengalaman sangat bermanfaat bagi pengetahuan praktis. Pengalaman dan kemampuan untuk memperkirakan apa yang menjadi latar belakang dan bagaimana arah penyelesaian sangat membantu dalam memudahkan pemecahan masalah. 3. Fakta. Keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta, data, atau informasi yang cukup merupakan keputusan yang baik dan solid. Namun untuk mendapatkan informasi yang cukup itu sangat sulit. 4. Wewenang. Keputusan berdasarkan pada wewenang semata maka akan menimbulkan sifat rutin dan mengasosiasikan dengan praktik diktatorial. Keputusan tersebut berdasarkan wewenang kadangkala oleh pemuat keputusan sering melewatkan permasalahan yang seharusnya dipecahkan justru menjadi kabur atau kurang jelas. 5. Rasional. Keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya guna. Masalah-masalah yang dihadapi merupakan masalah yang memerlukan pemecahan rasional. Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional lebih bersifat objektif. Dalam masyarakat, keputusan yang rasional dapat diukur apabila kepuasan optimal masyarakat dapat terlaksana dalam batas-batas nilai masyarakat yang diakui saat ini. 6. Kriteria dalam pengambilan keputusan.
Nilai-nilai yang kemungkinan menjadi pedoman perilaku para pembuat keputusan itu dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu: 1. Nilai-nilai politik. Keputusan atau kebijakan negara tidak lepas dari partai politik karena pejabat-pejabat pengambil keputusan berasal dari partai politik. Dalam mengambil keputusan dari berbagai macam alternatif yang tersedia, maka dipilih alternatif yang berkepentingan dengan partai politiknya ataupun kelompok-kelompok klien dari partai politik dan badan atau organisasi yang dipimpinnya. Keputusan-keputusan yang lahir tidak mustahil dibuat untuk kepentingan partai politiknya dan digunakan sebagai instrumen untuk memperluas pengaruh-pengaruh politik untuk mencapai tujuan dari kelompok kepentingan yang bersangkutan. 2. Nilai-nilai organisasi. Nilai-nilai organisasi yang memiliki akan mempengaruhi pengambilan keputusan, khususnya organisasi pemerintah atau birokrat. Hal ini disebabkan karena struktur organisasi yang ada di birokrat memiliki sistem kontrol yang terorganisasi. Sistem kontrol dapat berupa saksi yang dapat memaksa organisasi di bawahnya untuk mengikuti pemerintah dari organisasi di atasnya. Hal ini dilakukan dengan berbagai macam alasan, antara lain: 1. Untuk mempertahankan kedudukan organisasi agar tetap eksis. 2. Untuk meningkatkan dan memperlancar program-program dan kegiatan organisasi. 3. Untuk mempertahankan kekuasaan dan hak-hak istimewa yang mungkin ada dalam organisasi. 3. Nilai-nilai pribadi. Setiap orang mempunyai kebutuhan seperti yang diungkapkan oleh Maslow, di mana orang memiliki kebutuhan fisik sampai kebutuhan untuk mengaktualisasi diri. Untuk memenuhi kebutuhan itu, maka seseorang selalu melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kepentingan pribadi ini mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan. 4. Nilai-nilai ideologis. Ideologis menjadi pedoman bertindak bagi masyarakat yang meyakini pada hakikatnya merupakan serangkaian nilai-nilai dan keyakinan yang secara logis saling berkaitan. 5. Nilai-nilai moral. Selain beberapa kepentingan di atas, maka ada faktor lain yang memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan, yaitu kepentingan umum atau kepentingan masyarakat. Materi yang ke-7 yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Menurut teori, faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan adalah: pertama, jarang sekali yang memuaskan, oleh karena itu alternatif-alternatif tandingan. 2. Pengambilan keputusan merupakan tindakan mental dan tindakan ini harus diubah menjadi tindakan fisik. 3. Pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang keempat, diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kelima, setiap keputusan hendaknya dilembagakan agar diketahui keputusan itu benar. Keenam, setiap keputusan merupakan tindakan permulaan dari serangkaian kegiatan mata rantai berikutnya. Tahap-tahap pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu tahap identifikasi dan definisi masalah. Tahap ini menggarisbawahi pentingnya menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur. Yang kedua, mengembangkan alternatif pemecahan. Sebelum manajer melakukan pengambilan keputusan, terlebih dahulu perlu dikembangkan beberapa alternatif yang dapat dilaksanakan dan harus dipertimbangkan konsekuensi yang mungkin dari masing-masing alternatif. 3. Evaluasi alternatif pemecahan. Setelah alternatif dikembangkan, maka alternatif tersebut harus dievaluasi dan dibandingkan. 4. Memilih alternatif. Tahap keempat merupakan tindakan terpenting, yaitu memilih alternatif terbaik
di antara alternatif-alternatif yang telah dinilai dan dievaluasi. Yang kelima yaitu implementasi keputusan. Implementasi mencakup penyampaian keputusan itu kepada orang-orang yang terkait dan mendapatkan komitmen mereka pada keputusan tersebut. Yang keenam yaitu evaluasi dan pengendalian. Tahap terakhir adalah monitor dan evaluasi. Tahap ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan keputusan yang diambil sasaran atau tujuan yang ingin dicapai. Itu adalah tahap-tahap dalam pengambilan keputusan. Materi selanjutnya, contoh kasus. Contoh pengambilan keputusan dibagi menjadi 3 tipe, yaitu keputusan keputusan terprogram atau keputusan terstruktur. Contohnya, manajer produksi dari PT XYZ selalu melakukan kegiatan rutin di setiap awal bulan, yaitu dengan melakukan pembelian bahan baku untuk persediaan. Tipe yang kedua yaitu keputusan setelah terprogram atau setengah struktur. Contoh yang kedua yaitu keputusan setengah terprogram atau setengah terstruktur. Contohnya, Pak Darwin adalah seorang manajer keuangan PT Arta. Pekerjaan pada divisi keuangan mengharuskan Pak Darwin harus cermat dalam mengidentifikasi serta mengolah keuangan pada PT Arta. Pada saat itu diharuskan penggantian mesin di pabrik dan harus memperhitungkan dengan cermat sebelum melakukan investasi pada mesin yang akan dibeli, agar investasi yang dilakukan tidak merugikan perusahaan. Maka Pak Darwin harus melakukan keputusan untuk menginvestasikan keuangan perusahaan secara cermat. Contoh pengambilan keputusan yang ketiga yaitu keputusan tidak terprogram atau tidak terstruktur, yaitu keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Contoh, Pak Andre adalah seorang presiden direktur PT Angkasa. Ia harus selalu bisa mengambil keputusan dengan cepat demi kelangsungan perusahaannya. Pengambilan keputusan yang diambil berdasarkan informasi pasar yang harus selalu ia ketahui. Contohnya adalah harga saham yang selalu berubah. Dia harus bisa menyesuaikan keuangan perusahaan agar harga saham perusahaan pada bursa efek selalu stabil. Demikianlah hasil presentasi yang dapat kami berikan. Bila ada kata-kata yang salah, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih.